Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudin dari Prodi Manajemen RA16 dengan NIM 22332. Di sini saya akan mempresentasikan MK perilaku keorganisasian dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ketujuh. Nah, yang pertama ada pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, semangat, dan menjalankan tugas terhadap pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Nah, pengertian sikap kerja di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Nah, yang pertama ada stres. Pekerjaan yang menuntut dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi sikap kerja. Nah, pekerjaan yang berat akan menyebabkan stres terhadap pekerjaan dan bisa mempengaruhi pekerjaan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dan selanjutnya ada keadilan. Persepsi akan keadilan dalam organisasi ataupun pekerjaan dapat mempengaruhi sikap kerja karyawan ataupun anggota. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan mempengaruhi sikap kerja. Nah, yang selanjutnya ada keseimbangan kerja. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mempengaruhi sikap kerja juga. Nah, yang selanjutnya ada hubungan antara sikap dan kepuasan kerja, kepuasan kerja atasan dengan karyawan. Sesuai dengan nilai organisasi, sikap kerja yang positif seringkali berdampak pada kepuasan yang tinggi, terutama ketika karyawan merasa bahwa nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai pribadi mereka. Terus yang kedua, dukungan dari atasan. Kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh sikap atasan terhadap karyawan ataupun bawahan dalam organisasi ataupun pekerjaan. Yang baik dari atasan cenderung meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan bisa mempengaruhi sikap kerja. Terus yang ketiga ada komunikasi yang efektif. Hubungan yang positif antara sikap dan kepuasan kerja dapat terbentuk melalui komunikasi yang efektif, terbuka, jujur, dan bisa dipercaya. Nah, di sini ada strategi meningkatkan kepuasan kerja. Nah, yang pertama ada penyediaan keseimbangan kerja. Penyediaan keseimbangan kerja di sini memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja dan memastikan beban karyawan yang wajar ataupun yang standar. Nah, terus pemberian penghargaan dan pengakuan. Penyelenggaraan acara atau penghargaan dan mempromosikan pencapaian individu. Yang selanjutnya peningkatan komunikasi internal, membuka saluran komunikasi yang efektif antara pimpinan dan karyawan ataupun pemimpin dengan anggota. Yang selanjutnya ada penyediaan kesempatan pengembangan diri, memberikan akses ke pelatihan dan program pengembangan profesional. Yang pertama, perluasan jangkauan penelitian, penyelidiki faktor-faktor yang tambahan yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Kesempatan bagi umpan balik. Nah, kesempatan bagi umpan balik di sini membangun mekanisme untuk mengumpulkan dan menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Mengembangkan program pelatihan. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan dalam rangka meningkatkan sikap kerja positif. Nah, yang selanjutnya inisiatif kesejahteraan karyawan. Mengadopsi inisiatif yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Itu untuk pertemuan yang pertama. Kita lanjut. Nah, di sini ada konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu ataupun pemahaman yang mendalam mengenal konsep motivasi akan membantu memotivasi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Nah, di sini ada pengertian motivasi. Definisi motivasi adalah
dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Aspek motivasi terdiri dari aspek energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, di sini ada 3 ya. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini dorongan yang timbul dari dalam individu seperti rasa ingin tahu, kebutuhan, aktualisasi, dan keinginan untuk berprestasi ataupun berproses. Yang kedua, ada ekstrinsik. Rangsangan yang datang dari luar diri seperti hadiah, pujian, dan insentif yang diterima. Yang ketiga, motivasi positif, dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan atau penghargaan yang menyenangkan. Motivasi dalam lingkungan kerja. Motivasi sangat penting dalam lingkungan kerja. Karyawan termotivasi akan bekerja dengan lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi ataupun pekerjaan. Motivasi juga dapat berasal dari dalam diri karyawan, motivasi ataupun dari luar karyawan ataupun anggota. Faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain yaitu sistem penghargaan, iklim organisasi atau pekerjaan, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta peluang untuk berkembang secara profesional. Nah, terus motivasi memainkan peran kunci dalam mendorong individu untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep motivasi. Terus kita dapat merancang strategi efektif untuk meningkatkan motivasi baik dalam lingkungan maupun kehidupan pribadi. Terus kita langsung ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga di sini pengertian kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan kolaborasi, komunikasi, dan memahami peran masing-masing anggota ataupun teman kerja. Pemahaman akan kerja mencakup keselarasan individu, visi misi organisasi agar setiap langkah berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Di sini peran target capaian kerja tim dalam visi misi organisasi. Target ataupun capaian dalam kerja harus sesuai dengan visi dan misi organisasi atau pekerjaan secara keseluruhan. Mendorong keberhasilan, menetapkan target capaian yang terukur, membantu menunjukkan visi dan misi organisasi, penafsiran dalam konteks organisasional, pemahaman yang jelas tentang target capaian membantu mewujudkan visi dan misi organisasi ataupun pekerjaan. Nah, langkah-langkah memahami target capaian. Apabila sebuah tim memiliki tujuan, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Pastikan semua anggota memahami tujuan dan saranan yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Lakukan pertemuan untuk mengkomunikasikan kemajuan dan hambatan serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam pencapaian target ataupun visi misi. Nah, pentingnya pemahaman target ataupun pencapaian bagi keberhasilan tim. Ketika setiap anggota memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Strategi memastikan pemahaman yang sama dalam tim. Komunikasi yang efektif memastikan semua informasi tersampaikan dengan jelas. Menyediakan pelatihan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap anggota ataupun terhadap tim.
Yang selanjutnya, sinkronisasi tujuan, memastikan semua anggota tim memiliki visi yang sama. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi terhadap organisasi. Pengarahan tujuan bersama, pemahaman yang jelas terhadap visi misi membantu anggota tim untuk memiliki pengertian yang seragam terhadap tujuan bersama. Nah, di sini pemahaman yang jelas terhadap target kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan memiliki tujuan yang sama dalam mencapai visi misi yang sudah diundingkan dari awal. Nah, yang selanjutnya kita ke pertemuan yang keempat. Nah, yang selanjutnya ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, kondisi lingkungan, faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Gaya komunikasi, perbedaan gaya komunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan, ataupun respon pelanggan ataupun orang lain dalam mencapai pekerjaan. Status dan kekuasaan. Status dan kekuasaan di sini hierarki ataupun kekuasaan dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Bentuk komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi yang pertama yaitu vertikal. Komunikasi vertikal di sini komunikasi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Dan yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal di sini pertukaran informasi di antara rekan kerja yang sebidang. Nah, yang ketiga komunikasi diagonal, hubungan antara unit ataupun departemen yang tidak sejajar. Nah, di sini pentingnya komunikasi yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan yang baik, mencegah konflik dan salah paham, meningkatkan kinerja dan produktivitas, menjaga motivasi dan kepuasan kerja. Pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi. Kepemimpinan, peran pemimpin sangat mempengaruhi cara komunikasi terjalin di dalam organisasi. Nah, yang kedua, kerja tim. Budaya kerja tim yang positif dapat mendukung komunikasi yang efektif di organisasi ataupun pekerjaan. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antara anggota dan organisasi mempengaruhi tingkat transparansi dan keterbukaan. Yang keempat, keragaman budaya yang mempromosikan keragaman kontribusi pada kemampuan organisasi dalam mengkomunikasikan secara inklusif. Tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Yang keterbatasan teknologi, kendala dalam menyampaikan pesan secara efisien dan tepat waktu. Nah, yang ketiga, kompleksitas struktur organisasi, kesulitan dalam menyampaikan pesan ke seluruh bagian organisasi ataupun anggota. Nah, terus di sini kita langsung pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima di sini adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mengaruhi atau memotivasi dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan visi misi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Nah, di sini pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital yang mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif. Nah, kepemimpinan yang kuat memberikan arah motivasi karyawan ataupun anggota dalam memberdayakan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan di sini mengembangkan visi dan strategi organisasi, mempengaruhi dan menginspirasi karyawan ataupun anggota, fasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian. Nah, sifat dan sikap, karakteristik individu seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinannya. Budaya organisasi, nilai-nilai norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya pemimpin yang efektif. Nah, yang selanjutnya tuntunan
lingkungan, situasi dan kondisi seperti ekonomi, teknologi, politik menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka ataupun kemampuan si pemimpin tersebut. Kita lanjut pertemuan yang ke-6. Dan selanjutnya memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap yang diatur bersama oleh seluruh anggota. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Definisi budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Komponen budaya organisasi, nilai-nilai karyawan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku organisasi ataupun anggotanya. Nah, yang selanjutnya norma-norma di sini peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Kebiasaan, pola perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi ataupun dalam pekerjaan. Nah, di sini pentingnya budaya organisasi dan keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat, positif, merupakan kunci penting bagi keberhasilan mencapai tujuan ataupun visi misi dalam organisasi ataupun pekerjaan. Nah, yang terakhir kita pertemuan yang ke-7. Nah, di sini ada pengantar komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan keadilan, kesetiaan, dan dedikasi karyawan terhadap organisasi. Nah, di sini komitmen organisasi yaitu pentingnya bahwasanya karyawan di sini harus komitmen terhadap organisasi ataupun tujuan yang sudah disepakati dari awal. Pentingnya komitmen organisasi di sini juga. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar ataupun dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.